Halo semuanya, udah pada tahu belum nih karbohidrat itu apa? Di Indonesia, banyak orang mengetahui kalau karbohidrat itu hanya nasi. Padahal masih banyak jenis dari karbohidrat itu. Contohnya seperti gandum, biji-bijian, dan juga jagung. Dan selain itu juga masih banyak yang lainnya. Kalian mau tahu gak sih tentang jenis-jenis dari karbohidrat, macam-macamnya, dan sumbernya itu dari mana aja sih? Yuk ikuti terus video kita. Karbohidrat merupakan komponen makanan yang menjadi sumber energi utama dan sumber serat makanan. Karbohidrat ini terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada jenis karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang mudah dicerna oleh tubuh dan bisa mengirimkan langsung glukosa ke dalam aliran darah. Karbohidrat sederhana ini terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan untuk karbohidrat kompleks ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna di dalam tubuh. Nah, pemecahan karbohidrat kompleks ini menghasilkan pasokan energi yang lebih stabil, sehingga tidak membuat kadar gula darah melonjak. Karbohidrat kompleks ini terdiri dari polisakarida dan polisakarida non-fatty atau serat. Apa aja sih jenis-jenis monosakarida penting itu? Yang pertama ada glukosa. Manfaat glukosa yaitu sebagai sumber utama energi untuk sel-sel tubuh, di mana proses metabolismenya juga menghasilkan ATP yang digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas seluler. Sumbernya bisa dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga madu. Yang kedua ada fruktosa. Manfaatnya sebagai pemberi rasa manis pada buah-buahan. Sumbernya bisa dari buah-buahan, madu, dan sayuran berakar. Yang ketiga ada galaktosa. Bersama glukosa, galaktosa membentuk laktosa, yang dimana manfaatnya penting untuk pertumbuhan dan perkembangan terutama pada bayi. Sumbernya yaitu dari produk susu. Dan yang keempat ada ribosa. Manfaatnya itu sebagai komponen utama dalam asam nukleat. Sumbernya bisa ditemukan dalam semua sel hidup. Yang kelima ada deoksiribosa. Manfaatnya sebagai komponen utama dalam asam deoksiribonukleat dan sumbernya juga sama dengan ribosa, bisa ditemukan di semua sel hidup. Jenis-jenis disakarida dan non-fatnya. Yang pertama ada sukrosa. Sukrosa terdapat pada tebu dan tumbuhan. Manfaatnya yaitu memberikan sumber energi cepat dan penyerapan kalsium. Lalu ada laktosa. Laktosa terdapat pada susu dan produk olahan susu. Manfaatnya yaitu sumber kalsium dan vitamin D yang dapat mempercepat pertumbuhan tulang. Maltosa. Maltosa terdapat pada biji-bijian dan beberapa tumbuhan. Lalu manfaatnya yaitu memberikan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Trealosa, yaitu terdapat pada jamur, serangga, dan beberapa tumbuhan. Manfaatnya yaitu sebagai pemanis alami dan membantu sel dari kerusakan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari polisakarida. Yang pertama itu ada pati atau disebut juga dengan amilum. Pati atau amilum ini adalah salah satu sumber energi utama bagi manusia dan juga hewan. Pati disimpan di dalam tumbuhan sebagai cadangan makanan. Contoh yang mengandung pati ini, yang pertama ada juga pada biji-bijian, pada beras dan juga pada jagung. Yang kedua ada pada umbi-umbian, yaitu pada kentang. Dan yang ketiga ada pada buah-buahan, yaitu pada pisang. Yang selanjutnya ada selulosa. Selulosa ini adalah komponen utama untuk pembentukan dinding sel yang akan memberi kekuatan dan juga kekokohan pada tumbuhan. Selulosa ini tidak bisa dicerna oleh manusia, tetapi bisa digunakan sebagai serat makanan. Yang selanjutnya ada glikogen. Glikogen ini adalah cadangan makanan atau cadangan energi bagi hewan yang disimpan di dalam otot dan juga hati. Nah, yang keempat itu ada kreatin. Kreatin ini adalah komponen utama dalam eksoskeleton serangga. Nah, yang kelima itu ada peptin. Peptin ini adalah untuk kekentalan pada tumbuhan. Biasanya digunakan juga pada industri sebagai pengental. Nah, yang terakhir yaitu adalah hemoselulosa. Hemoselulosa ini adalah komponen utama dalam pembuatan dinding sel atau pembentukan dinding sel bersamaan dengan selulosa. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis oligosakarida beserta manfaatnya.
Yang pertama ada fruktooligosakarida. Fruktooligosakarida ini bersumber dari bawang-bawangan, buah-buahan, serta akar-akaran yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan bakteri baik di usus. Yang kedua ada galaktooligosakarida. Galaktooligosakarida ini bersumber dari susu sapi, ASI, serta kacang-kacangan yang bermanfaat untuk mengurangi resiko alergi pada bayi. Yang ketiga ada siloooligosakarida. Siloooligosakarida ini bersumber dari dinding sel tanaman, jagung dan gandum yang bermanfaat untuk mengurangi kanker kolon. Yang keempat ada isomalto-oligosakarida yang bersumber dari fermentasi pati jagung yang bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya yang kelima yaitu ada laktulosa. Laktulosa ini bersumber dari laktosa yang diproduksi secara sintesis yang bermanfaat untuk mengurangi kadar amonia pada darah penderita penyakit hati. Karbohidrat adalah sumber utama bagi tubuh. Tetapi jika kita kelebihan atau kekurangan karbohidrat, itu juga dapat berisiko buruk bagi kesehatan kita. Apa saja sih resikonya ketika kita kelebihan karbohidrat? Yang pertama, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko depresi. Yang ketiga, dapat meningkatkan risiko diabetes. Dan yang keempat, dapat meningkatkan risiko obesitas. Jika kita kekurangan karbohidrat, kita akan terdapat yang pertama yaitu sembelit. Lalu kedua ada ketosis, di mana kondisi tubuh kita menggunakan lemak untuk sumber energi. Lalu ada gejala ketosis seperti pusing, mual, dan mudah emosi. Lalu kita akan kekurangan nutrisi yang penting untuk tubuh. Nah, bagaimana sekarang? Udah mengetahui belum tentang apa itu karbohidrat, jenis-jenis dan sumbernya? Karbohidrat itu dari apa aja sih? Semoga aja kalian semua paham ya dengan apa yang telah kami jelaskan tadi. Oh iya, kami pamit dulu ya. See you.